Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pada hari ini tim Info 9 akan mewawancarai Yayasan Pendidikan Islam Al Husna yang beralamat di Nangela RT 04 RW 01 Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah. Ini yang kebetulan kita langsung di lokasi bagaimana nanti susunan acara yang akan disampaikan sama pengelola atau ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari tim Info 9 pada hari ini akan melakukan wawancara dengan Yayasan Pendidikan Islam Al Husna, itu yang beralamat di Kampung Nangela RT 04 RW 1 Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Selamat ya, welcome. Ya, kami dari channel YouTube Info 9 TV wawancara mengenai perjalanan dari pertama sampai dengan mungkin nanti sama siapa Pak Ustaz? Saya Lukman. Pak saya Lukman sedikit menceritakan dari pertama sebagai FMK Perintis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kurang lebih hampir 20 tahun merintis lembaga pendidikan agama, khususnya di Kampung Nangela ini. Berawal dari rumah, terus ke masjid. Sekarang alhamdulillah sudah memiliki sarana yang agak cukup baik dibanding yang sebelumnya, yaitu baru madrasah lantai 1, dan insya Allah nantinya akan dibangun 2 lantai lagi untuk khusus mukimin santri. Kegiatan-kegiatan lain masih banyak, cuma garis besarnya hanya itu saja. Pertama saya datang ke sini, awalnya saya merintis kegiatan ini mulai dari rumah dulu. Sudah lama-kelamaan santri banyak, tidak nampung di rumah, terus pindah ke masjid. Alhamdulillah dari masjid sekarang berkembang ke madrasah, jadi masjid dan madrasah. Alhamdulillah kegiatan pengajian ibu-ibu setiap Rabu sore dan Jumat sore alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun sampai sekarang masih berjalan. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan selain itu diantaranya tambahan-tambahan, kegiatan tambahan seperti apa itu? Yang sudah dijadwalkan biasanya setiap malam Sabtu anak-anak latihan silat. Alhamdulillah. Terus setiap malam Minggu anak-anak latihan kesenian hadroh, ya hadroh. Alhamdulillah, bahkan ya sudah lumayan lah gitu, udah ada undangan sedikit-sedikit ya keluar, walaupun masih tahap belajar. Alhamdulillah. Kegiatan-kegiatan lain masih banyak, cuma garis besarnya hanya itu saja. Garis besarnya Untuk anak-anak itu sekitar waktunya kapan? Ada kalau
kelas Ikro. Itu Terus terbagi dua kelas. dua kelas. Iya, perempuan dan laki-laki satu kelas Ikro, terus satu kelas yang udah remaja dan dewasa yaitu Al-Quran dan Kitab Kuning. Cuma disekat gitu, kalau perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah Ini kiri. jumlah untuk anak-anak usia Ya. ini sekitar berapa juta? Kalau anak-anak alhamdulillah kisaran 20. Kalau yang sudah remaja dewasa kisaran 40. Yang malum lah kalau yang namanya santri, kebetulan di sini kebanyakan santrinya bukan santri mukimin. Kalau istilah pesantren adalah santri kalong. Nah, yaitu anak-anak yang ada di kampung sini belajar di sini, menginap, subuh beres ngaji pulang. Oke, Kang Ustad, ini kan sudah terbagi semua. Itu kan waktunya pada hari ya. Jadi untuk anak-anak ini sedikit mungkin agak terus ke sarana prasarana. Ya, ini sarana prasarana tentunya yang tadi dikatakan sama Kang Ustad bahwa rencana 3 lantai cuma hanya sekarang baru hanya 1 lantai. Itu rencananya ya insya Allah, ya, kan? insya Allah mudah-mudahan. Itu sistem daripada anak-anak kan donasi gitu kan, apakah ada iuran atau gimana gitu terus Kalau setiap anak-anak. Kalau untuk pembangunan alhamdulillah yang sudah berjalan itu sumber dana dari masyarakat setempat, swadaya, walaupun ada donatur dari luar, tapi mayoritas donatur dari warga setempat. Ya. Kalau untuk anak-anak iuran ya ala kadarnya lah, tambah nambah listrik gitu. Atau mungkin nanti Kang Ustad yang disampaikan saat ini kan rencana pembangunan sampai ke titik masukan atau yang disampaikan kepada pemirsa pembaca Info 9 cara disampaikan. Ya. Tapi maaf sebelumnya perlu diketahui bahwa istilah pesantren itu metode pesantren itu ada yang namanya pesantren modern, ada pesantren salafi, ada juga pesantren semi modern. Iya. Kalau pesantren modern mungkin sudah pada tahu, rata-rata boarding school kan. Nah, itu modern. Terus ada pesantren yang salafi. Ya. Saya kategorinya ini masuknya kategori pesantren salafi. Ya. Hanya mempelajari Kitab Kuning, tidak dengan sekolah gitu. Walaupun di luar jadwal pengajian mereka sekolah, cuma di sini tidak ada. Jadi untuk dikhususkan dari Augusta ini apa? Kitab Kuning. Iya, Kitab Kuning. Ya, begitulah pemirsa Info 9 di Marathon berada. Sudah petikan dari pertama. Ustaz, ada sedikit tadi yang perlu ditanyakan, nanti bisa disampaikan kepada pemirsa. Pertama, ini bagaimana tanggapan Kang Ustaz selaku sebagai guru ngaji anak-anak, karena di sini banyak istilahnya anak muda khususnya, nanti bisa disampaikan saran, karena banyak di medsos atau di luar di warganet mengenai masalah kenakalan remaja, terutama anak-anak jalanan. Sedikit saja yang bisa disampaikan saran kepada pemirsa mungkin nanti membaca info YouTube Info 9. Silakan dokter. Ya, kebetulan saya juga sering mendengar seperti tadi pertanyaan-pertanyaan di luar sana, ya, keberadaan anak-anak yang di zaman sekarang seperti anak-anak nakal di jalan-jalan gitu, yang kadang-kadang mengaku santri, penampilan seperti santri.
sangat merugikan. Pertama, meninggalkan kegiatan pengajian. Kedua, merusakkan pengguna jalan. Terus yang ketiga, itu menimbulkan kekhawatiran para ustadz selaku pendidik termasuk orang tua, menimbulkan kekhawatiran karena ya mungkin mereka juga sering melihat gimana anak-anak ada di jalanan seperti itu di mobil, bahkan sering mendengar kadang-kadang ada yang celaka dan lain-lain. Hal lain yang perlu disampaikan terkait jalanan ini pesantren Al-Husna, caranya sampaikan aja. Ya, harapan dari saya khususnya, harapan ke depan dari saya khususnya untuk semua masyarakat ikut andil membantu, sebab mereka juga saudara-saudara kita, mengingatkan betapa pentingnya ilmu agama, sehingga bagi mereka yang tidak atau kurang perhatiannya terhadap pendidikan agama, terutama anak-anak yang masih suka main-main ya, baik di jalan atau di mana, minimal mereka mengingatkan bahwa mengaji, mencari ilmu agama itu lebih utama. Bahkan kalau bisa ada dari pihak-pihak pemerintah atau aparat gitu memberikan himbauan khusus gimana caranya memberikan solusi, jangan sampai kejadian-kejadian yang sering terdengar kurang baik gitu tidak terjadi lagi. Sementara itu. Baik, pemirsa Info 9, kita sudah melakukan wawancara dengan Pondok Pesantren Al-Husna yang berdiri sekitar 20 tahunan. Tapi di samping itu juga beliau menyampaikan bahwa pendidikan untuk anak-anak di sini agama itu sangat penting sekali. Makanya tadi sudah disampaikan sama Kang Sayap bahwa kepada anak-anak khususnya daripada misalkan main yang kesana kemari, yang baik mengaji di pendidikan pesantren Al-Husna ini yang beralamat di Kampung Nangela, bisa Bapak Carinya mencoba sekarang. Baik, terima kasih pemirsa Info 9. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum